Perkenalkan, saya Putu Raka Sanistia Sania Safitri, koas anestesi periode 4 sampai dengan 17 Mei 2020. Pada hari ini saya akan membawakan topik yaitu yang dengan judul yaitu anestesi umum dan juga anestesi spinal. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anestesi umum dan juga anestesi spinal, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anestesi. Nah, anestesi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu dari kata an dan anestesi. An sendiri artinya adalah tidak, sedangkan anestesi itu adalah suatu persepsi ataupun rasa. Sehingga secara gamblangnya atau secara kasarnya kita dapat mengartikan bahwa anestesi itu adalah tidak merasakan atau tidak memersepsikan sesuatu. Nah, sedangkan anestesi sendiri ini merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang itu mempelajari untuk dalam tanda kutip adalah mematikan rasa-rasa dalam rasa nyeri maupun rasa takut ataupun tidak nyaman sehingga nantinya pasien dapat nyaman. Nah, kemudian cabang ilmu anestesi ini sendiri itu tidak sering dikaitkan atau tidak bisa dijauhkan dengan adanya cabang ilmu lain, itu adalah ilmu reanimasi. Reanimasi sendiri itu adalah artinya adalah reasudang kembali, sedangkan animasi artinya gerak atau hidup. Di mana ilmu reanimasi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata laksana ataupun mempertahankan hidup dan kehidupan pasien selama pasien tersebut mengalami kondisi dalam tanda kutip adalah tidak sadar atau dalam kondisi kematian akibat dari pengaruh obat-obat anestesia. Dalam anestesi sendiri itu dikenal adanya yang disebut sebagai dengan trias anestesi, yang biasanya itu digunakan atau sering disebutkan pada saat penggunaan anestesi umum, yaitu terdiri atas hipnotik, analgesi, dan juga relaksasi otot rangka. Di mana sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui klasifikasi dari anestesi, apa saja jenis-jenis anestesi yang dilakukan, yaitu berupa ada yang umum, regional, dan juga lokal. Nah, adapun anestesi umum itu dapat dikatakan adalah pemberian obat-obat anestesi dan juga pasien dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan untuk yang regional, yaitu adalah anestesi lokal pada serat-serat saraf yang menginervasi region-region tertentu saja. Sedangkan anestesi lokal sendiri itu adalah anestesi pada bagian-bagian tubuh ataupun pada sekitar lokasi. Dan untuk anestesi yang regional lokal itu adalah pasien dalam keadaan sadar. Nah, biasanya trias anestesi ini sering dikaitkan pada keadaan atau penggunaan anestesi umum, di mana tadi sudah disebutkan ada 3 komponen itu yang harus dipenuhi, itu adalah hipnotik, analgesi, dan relaksasi otot rangka. Hipnotik sendiri itu artinya adalah keadaan tidak sadarkan diri, kemudian analgesi adalah bebas nyeri, dan relaksasi otot rangka itu artinya adalah gerak tidak dapat bergerak atau mati gerak. Sehingga untuk mencapai ketiga dari komponen ini bisa dapat kita gunakan satu obat saja ataupun kombinasi dari beberapa obat anestesi sehingga dapat menimbulkan efek-efek khusus dari ketiga komponen tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan pada anestesi umum pada pasien-pasien yang akan melakukan pembedahan. Selanjutnya itu adalah anestesi umum. Nah, anestesi umum sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan sebutan general anesthesia, itu merupakan suatu keadaan tidak sadar yang sifatnya itulah sementara dan disertai dengan adanya hilangnya rasa nyeri pada seluruh tubuh akibat dari pemberian obat-obat anestesi tersebut. Jadi, ada pemberian obat anestesi dan pasien dalam kondisi tidak sadar. Harus memenuhi komponen trias anestesi tadi yaitu berupa hipnotik, analgesi, dan juga relaksasi otot-otot rangka. Nah, untuk rute pemberiannya sendiri, rute administrasinya itu ada dapat diberikan secara intravena, inhalasi, dan juga dikenal dengan ada sebutan imbang ataupun balance anesthesia. Jadi anestesi imbang, jadi merupakan kombinasi pemberian dari intravena dan juga inhalasi. Nah, untuk intravenanya sendiri itu merupakan teknik yang sering digunakan, cukup umum, di mana pemberiannya sendiri itu dilakukan dengan menginjeksi obat-obat anestesi parenteral itu pada pembuluh darah vena. Ada 3 teknik yang sering dilakukan itu dapat dibagi menjadi 3, yang klasik, total, dan juga anestesi, analgesi, neurolab. Kemudian yang untuk inhalasinya sendiri itu juga sering atau mau dilakukan atau dikerjakan dan dikerjakannya itu adalah dengan kombinasi obat-obat anestesi inhalasi. Jadi dapat berupa gas ataupun cairan-cairan yang menguap. Kemudian untuk yang terakhir itulah imbang atau balance anestesi yang merupakan kombinasi dari intravena juga inhalasi. Jadi kombinasi ini umum dapat dijaga pada general anestesi dan juga dikombin dengan yang regional sehingga nantinya akan mampu mendapatkan trias anestesi yang optimal dan juga berimbang. Nah, sebelum melakukan tindakan untuk melakukan anestesi general anestesi ataupun anestesi umum itu, kita harus melakukan atau mempersiapkan
adanya premedikasi obat-obat yang harus diberikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum pasien tersebut melaksanakan suatu anestesi atau pembedahan, sehingga nantinya pasien dapat merasakan lebih aman dan nyaman sehingga mampu lebih optimal dalam menjalani pembedahan tersebut. Dimana tujuan dari premedikasi itu sendiri itu adalah pertama untuk mengurangi kecemasan. Jadi pada pasien-pasien misalnya cemas ataupun takut dapat diberikan benzodiazepin, kemudian juga untuk mengurangi nyerinya dapat diberikan dengan untuk mengatasinya dapat diberikan opioid, kemudian juga untuk mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik yang nantinya untuk digunakan selama untuk maintenance ataupun pada saat induksi. Kemudian juga mengurangi sekresi saluran pernapasan, mengurangi kejadian mual muntah pada pasca operasi yang dapat kita atasi dengan pemberian antiemetik misalnya ondansetron. Kemudian juga untuk membantu pengosongan lambung dan menurunkan produksi asam lambung yang dapat kita atasi dengan pemberian PPI, proton pump inhibitor seperti omeprazole. Nah, kemudian juga untuk mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan lainnya. Nah, kemudian untuk stadium sendiri ada sebutan itulah stadium anestesi Gudelj, di mana nih ada 4 stadium dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Untuk stadium satunya sendiri itu disebut sebagai stadium analgesia juga, jadi itu merupakan suatu periode dari masuknya obat induksi sampai pasien itu kesadarannya itu hilang, ditandai dengan refleks bulu mata yang sudah tidak ada di akhir stadium 1. Kemudian untuk stadium kedua disebut sebagai eksitasi atau delirium, jadi ini pada stadium ini sudah pasiennya dari tidak sadar atau hilangnya kesadaran itu, kemudian sampai adanya eksitasi dan juga delirium. Ini merupakan suatu stadium atau suatu fase yang cukup berisiko tinggi, di mana dapat terjadi hal-hal yang tidak begitu diinginkan, seperti misalnya pernapasan itu menjadi irregular, kemudian dapat timbul REM, rapid eye movement, sehingga ada gerakan-gerakan involunteer lainnya, kemudian juga pasien dapat muntah sehingga dapat meningkatkan resiko aspirasi dan juga bahaya jalan napas. Kemudian juga dapat timbul aritmia, pupil dilatasi, dan mampu meningkatkan tonus simpatis. Nah, kemudian untuk stadium ketiga disebut juga sebagai stadium pembedahan. Jadi untuk periode fase ini sendiri itu adalah periode dari pasiennya itu nafasnya itu dari spontan sampai pasiennya itu jadi tidak bernafas lagi, jadi henti nafas. Nah, untuk stadium 3 ini terbagi menjadi 4 plana, yaitu plana 1, 2, 3, 4. Dari plana 1 yaitu dari pasien nafasnya itu masih otomatis spontan sampai gerak bola matanya berhenti. Plana kedua dari gerak bola matanya berhenti sampai nafas torakalnya itu lemah. Kemudian plana ketiga yaitu adalah dari nafas torakal lemah itu sampai ke nafas torakalnya itu berhenti, ditandai dengan adanya dilatasi dari pupil dan relaksasi dari otot-otot. Kemudian untuk plana keempat itu napas torakalnya itu terhenti sampai napas diafragmanya juga berhenti. Jadi dilatasi pupilnya sudah maksimal dan hanya nafas abdomen saja. Dan stadium terakhir itu adalah disebut juga sebagai intoksikasi atau overdosis obat anestesi. Jadi ini merupakan periode di mana terjadinya ada paralisis diafragma sampai ada henti jantung atau pasiennya sudah meninggal. Nah, perlu diketahui bahwa tanda-tanda stadium anestesi Gudelj ini dapat kita lihat itu apabila pasiennya itu diberikan anestesi ether itu tanpa adanya pemberian premedikasi terlebih dahulu. Namun untuk anestesi yang saat ini digunakan itu sebagian besar menggunakan anestesi yang sudah modern, jadi menggunakan prinsip balance atau imbang anestesia, di mana itu tidak hanya menggunakan satu obat, tapi kombinasi dari beberapa obat untuk mencapai trias anestesi yang optimal. Sehingga stadium anestesi Gudelj yang klasik seperti ini akan sulit diamati. Kemudian untuk anestesi umum, jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kita perlu pikirkan sebelum melakukan tindakan anestesi umum, yaitu dari keadaan pasiennya sendiri. Kita lihat apakah dari usianya, kemudian status fisik prabedahnya, dan sifat anestesi umumnya, dan kemudian dari jenis operasi atau tindakan pembedahan yang akan dilakukan, kemudian peralatan dan obat-obatan yang tersedia. Nah, untuk fasenya sendiri dari anestesi umum itu ada induksi dan juga rumatan atau maintenance. Nah, untuk induksinya sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat dari pasien yang sadar menjadi tidak sadar dan dimulainya anestesi dan juga pembedahan. Nah, untuk rute induksinya sendiri itu bisa dapat kita masukkan melalui inhalasi, intravena, bisa juga IM intramuskular dan juga rektal. Obat-obat induksi yang intravena contohnya seperti thiopental, propofol, ketamin. Yang intramuskular contohnya ketamin, dan yang inhalasi contohnya adalah halotan dan sevofluran. Kemudian untuk maintenance-nya yaitu adalah setelah tadi kita awalnya itu membuat dari pasien sadar menjadi tidak sadar, kemudian kita akan melakukan fase berikutnya itulah maintenance. Jadi untuk menjaga keseimbangan
kesadaran pasien, jadi agar tetap tidak sadar tapi tetap hidup juga. Nah, rutenya juga sama seperti tadi dapat diberikan melalui inhalasi, intravena, dan juga kombinasi dari keduanya. Nah, ini kita harus penting untuk diperhatikan, jadi untuk menjaga agar tias anestesinya itu seimbang dan juga agar dapat mencapai hasil yang optimal dan maksimal. Jadi, mendapatkan efek-efek dari tias anestesi tersebut. Jadi ada hipnosisnya, seperti tidur ringan yang sudah tidak sadar, analgesinya cukup, dan juga pasien tidak merasa nyeri dan relaksasi otot rangkaian cukup. Nah, apa saja persiapan yang perlu dilakukan? Jadi persiapan untuk induksi anestesi sendiri itu dikenal dengan singkatan disebut sebagai statics. Jadi ada alat-alat yang harus dipersiapkan oleh ahli anestesi sendiri. Nah, S-nya itu dari statik itu, dari S yang pertama itu adalah scope. Jadi ada alat-alat stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan jantung, kemudian laryngoscope juga. Jadi untuk memilih bleed yang sesuai juga kita sesuaikan dengan usia pasien. Kemudian T-nya adalah tube, adalah PET, ada pipa endotracheal, juga dipilih sesuai dengan usia. Kemudian A-nya adalah airway, jadi juga persiapkan pipa orofaring dan juga nasofaring. Kemudian T-nya adalah tip, jadi atau plaster, jadi digunakan untuk fiksasi pipa agar tidak terdorong ataupun tercabut. Kemudian I-nya adalah introducer, jadi introducer itu adalah mandrel atau silet sehingga memudahkan pipa trakeanya itu mudah untuk masuk. Kemudian C-nya itu adalah konektor, jadi penghubung atau penyambung pipa untuk digunakan untuk menyambungkan ke peralatan anestesi lainnya. Kemudian S-nya adalah suction, jadi untuk alat untuk menghisap lendir ataupun ludah. Nah, kemudian ini adalah obat-obat anestesi umum. Jadi untuk general anestesi sendiri itu ada yang intravena, yang ada inhalasi juga. Ini berikut adalah beberapa contoh obatnya. Nah, untuk apa saja yang diperlukan untuk mencapai anestesi intravena yang ideal. Jadi anestesi intravena itu, yang pertama intravena itu sebagian besar itu digunakan untuk induksi. Jadi untuk induksi dan membutuhkan onset yang rapid acting, jadi cepat kerjanya. Jadi yang pertama ideal itu adalah anestesi yang ideal itu, yang intravena ideal itu adalah yang pertama adalah cepat menimbulkan efek hipnosis, jadi onset kerja yang cepat, rapid acting, kemudian memiliki efek analgesi, menimbulkan amnesia pasca anestesi, kemudian dampak buruknya dapat dihilangkan dengan pemberian antagonisnya, kemudian dapat dengan cepat dieliminasi oleh tubuh dan sedikit ataupun sama sekali tidak mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular. Kemudian farmakokinetiknya sendiri itu tidak bergantung dengan pada disfungsi organnya. Nah, untuk mencapai komponen-komponen ideal ini, penggunaan satu obat itu akan sulit untuk mencapai komponen ideal ini, sehingga lebih banyak secara umum itu adalah menggunakan kombinasi dari obat-obat anestesi. Nah, berikut adalah contoh-contoh obat anestesi umum yang intravena. Itu contohnya ada ketamin yang punya efek hipnotik analgetik, gabapentin, hipnotik, kemudian juga propofol, kemudian diazepam dan midazolam, ada sedatifnya juga dan juga relaksasi otot, kemudian petidin dan morfin, dan juga fentanyl itu adalah untuk ada efek analgetik dan juga sedatifnya. Nah, untuk masing-masingnya akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah tiopental. Tiopental ini merupakan golongan barbiturat di mana untuk memiliki sifat anestesia yaitu memiliki efek hipnotik yang sangat kuat. Jadi kemudian induksinya juga cepat, lancar, dan tidak disertai dengan adanya eksitasi. Dan pola respirasinya juga tenang dan dapat hipoventilasi, tapi tidak memiliki efek analgetik dan juga relaksasi otot. Pemulihannya juga termasuk cepat, tapi masih ada tersisa rasa kantuk. Nah, namun tiopental tidak dapat diberikan pada pasien-pasien dengan PPOK, dekompresi kordis, shock berat, kemudian insufisiensi adenokortikal, status asmatikus, dan porfiria. Dan efek samping yang sering terjadi itu adalah terjadinya timbulnya hipoventilasi sampai terjadinya henti napas, kemudian risiko spasme laring dan juga bronkus, depresi kardiovaskular, dan nekrosis sentral hati. Nah, adapun dosis yang induksi yang diberikan itu adalah dengan konsentrasi 2,5% yang diberikan dengan dosis 3-6 mg per kilogram berat badan intravena yang diinjeksinya itu adalah diberikannya secara perlahan, jadi harus habisnya dalam waktu 30-60 detik. Nah, diberikannya itu secara perlahan, tidak boleh cepat-cepat. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya ekstravasasi dan juga nyeri hebat dan terjadinya nekrosis jaringan sekitar di area injeksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah propofol. Jadi propofol ini memiliki sifat
anestesinya itulah memiliki efek hipnotik, kemudian juga rapid acting, tapi tidak memiliki efek analgesik dan relaksasi otot, dan juga bekerja juga sebagai antiemetik. Nah, kelebihannya dibandingkan tiopental tadi, dia lah kerjanya lebih cepat, onsetnya lebih cepat, kemudian confusion pasca bedahnya juga minimal, dan efek samping mual muntahnya juga pasca bedahnya itu minimal. Namun tidak boleh diberikan itu pada anak-anak yang usianya itu kurang dari 3 tahun, kemudian pada wanita hamil juga tidak disarankan, dan pada manula juga apabila memang harus terpaksa diberikan, maka dosisnya harus dikurangi. Nah, efek sampingnya itu dapat berupa hipotensi dan apnu sementara selama induksi. Nah, dosis induksi yang diberikan itu adalah sebesar 2-2,5 mg per kilogram berat badan intravena. Kemudian untuk maintenance-nya diberikan 4 sampai dengan 12 mg per kilogram berat badan dengan IV drip. Jadi dimasukkan di infusnya. Kemudian karena injeksinya biasanya itu pada saat bolus itu akan menimbulkan rasa nyeri, maka sebelum lakukan injeksi maka akan diberikan lidocaine terlebih dahulu dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan intravena. Kemudian ada ketamin. Jadi ketamin ini anestesi yang disosiatif. Jadi dia juga memiliki sifat analgesik, memiliki efek anestetik dan juga kataleptik yang kerjanya itu singkat. Juga memiliki efek simptomimetik yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Namun jarang juga dipakai, jadi kurang disenangi atau disukai karena untuk induksi, karena efek sampingnya yang dapat cukup banyak, jadi berupa takikardi, hipertensi, hipersalivasi, mual muntah pasca anestesi, kabut, pandangan kabur, dan juga halusinasi atau mimpi buruk. Dan tidak boleh diberikan pada pasien yang ada hipersensitivitas dan juga hipertensinya. Untuk dosis induksinya sendiri itu berupa itu sebesar 1-2 mg per kilogram berat badan diberikan bolus, dan sebelum pemberian dosis induksi tersebut biasanya juga diberikan midazolam ataupun diazepam dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya adalah opioid. Jadi contoh dari obat opioid ini sendiri adalah morfin, petidin, fentanyl, sufentanil. Nah, biasanya opiat ini diberikan dengan kombinasinya yaitu adalah tranquilizer, misalnya seperti droperidol. Nah, kombinasi opioid dengan tranquilizer ini disebut sebagai neurolepta analgesia. Sifat dari anestesi yang diberikan dari opioid, seperti contohnya adalah fentanyl, dia lebih banyak efek analgesik dan juga anestesi yang lebih kuat. Dan juga memiliki efek depresi napas yang lebih ringan. Induksinya juga lebih sering digunakan untuk induksi karena dia tidak mengganggu kardiovaskular, dan lebih banyak juga digunakan untuk pada pasien-pasien lansia. Nah, untuk dosis intraoperatifnya sendiri itu adalah sebesar 2-5 mikrogram dan per kilogram berat badan intravena. Nah, berikut adalah tabel ringkasan dari obat-obat anestesi umum yang intravena, dari durasinya, dari tadi kan tiopental, propofol, ketamin, nizolam, fentanyl, tadi durasinya. Untuk durasinya hampir mirip semua, 5-10 menit, hampir sama semua. Nah, di sini adalah tiopental dan propofol dia tidak memiliki efek analgesi dan relaksasi, dan efek sampingnya juga sama, yaitu ada depresi fungsi pernapasan. Nah, kemudian untuk ketamin dan fentanyl dia memiliki efek analgesi tapi tidak memiliki relaksasi otot, dan untuk efek samping dari ketamin sendiri lebih cenderung ke halusinasi dan mimpi buruk. Nah, sedangkan fentanylnya lebih ke depresi fungsi pernapasan. Sedangkan untuk pemberian midazolam dia tidak memiliki efek analgesi dan lebih cenderung ada relaksasi otot. Untuk relaksasi ototnya, efek samping yang ditakutkan adalah amnesia. Nah, kemudian tadi setelah yang intravena, sekarang obat anestesi yang umum yang inhalasi. Nah, obat inhalasi sendiri itu biasanya dalam bentuk gas dan cairan yang mudah menguap ya. Jadi biasanya karena dia gas dan cairan ini biasanya adalah kombinasi antara gas dan cairan, sehingga nanti masuk lewat udara inspirasi dan akan memenuhi rongga-rongga paru. Kemudian nantinya dia akan masuk ke dalam rongga paru tersebut, kemudian dia akan berdifusi dari alveoli itu ke kapiler-kapiler paru. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada satu istilah namanya MAC, itu adalah minimal alveolar concentration. Itu adalah konsentrasi minimal dari fraksi gas atau uap obat anestesi di alveoli untuk dapat menimbulkan efek anestesi tersebut. Nah, contoh-contoh obat dari anestesi umum inhalasi itu ini ada non-halogen dan halogen. Untuk yang non-halogen itu ada nitrous oksida, kemudian yang halogen ada halotan, enfluoran, isofluoran, desfluoran, dan sevofluoran. Kemudian ada beberapa obat inhalasi lainnya yang sudah tidak dipakai lagi karena efek sampingnya juga dipertimbangkan tuh cukup tinggi, seperti misalnya ether, kloroform, etilkorida, trikloretilen, dan metoksifluoran.
Nah, berikut adalah obat anestesi umum yang inhalasi. Jadi, inhalasi yang pertama adalah nitrosoksida. Nah, untuk sifatnya sendiri, dia gas tidak berwarna, tidak mudah terbakar juga, dan secara pemakaian klinisnya adalah merupakan obat inhalasi anestesi yang paling aman. Tapi dia tuh memiliki anestesi potensi yang rendah, tidak memiliki efek relaksasi otot, dan memiliki efek analgesi yang cukup bagus juga. Nah, dia tidak memberikan efek toksik pada jantung, hati, dan juga ginjal. Efek samping yang bisa timbul itu adalah berupa hipoksia difusional dan juga anemia megaloblastik. Kemudian untuk ether, sifatnya dia adalah iritan, jadi pada jalur napas, dan mudah terbakar. Nah, secara penggunaan klinisnya sendiri, induksinya itu sangat lambat, dan karena lambat pasti akan memberikan rasa tidak nyaman pada pasien. Kemudian highly soluble juga pada darah, dan merupakan anestesi yang poten. Dia juga, selain anestesi poten, dia juga memiliki efek analgesik dan juga relaksasi otot. Efek sampingnya biasanya adalah pemulihannya itu, recovery-nya itu cukup lama. Nah, kemudian untuk halotan, jadi halotannya sendiri dia sifatnya itu adalah tidak berwarna, tidak mudah terbakar, dan berbau. Dan juga tidak mudah meledak atau tidak eksplosif. Syarat penggunaan klinisnya biasanya digunakan untuk maintenance, untuk pemberian efek hipnotik. Nah, untuk analgesia dan relaksasinya sendiri tidak ada efek analgesik ataupun relaksasi. Nah, halotan ini tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang dengan gangguan fungsi hati karena dia kan bersifat hepatotoksik. Jadi dia mampu menurunkan aliran darah hepatik sehingga kalau bersifat hepatotoksik dan ditakutkan timbul hepatitis post-halotan. Kemudian juga tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang akan menjalani tindakan operasi kraniotomi karena pemberian obat halotan ini mampu meningkatkan TIK. Nah, kemudian keuntungannya sebenarnya adalah induksinya cukup cepat dan lancar, kemudian tidak iritatif pada jalan napas. Kemudian juga untuk recovery-nya relatif cepat dan tidak ada efek samping mau muntah. Namun untuk kelemahannya sendiri, dia batas safety-nya sempit. Jadi dari konsentrasi obat atau dosis obat yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek sampai dia tuh overdosis itu batas range-nya itu sangat sempit sehingga mudah sekali menimbulkan overdosis. Nah, kemudian tidak ada timbul efek analgesi atau relaksasi sehingga harus dikombinasi dengan obat-obat lainnya untuk mendapatkan atau mencapai trias anestesi dan menimbulkan hipotensi dan juga hepatotoksik. Yang kemudian selanjutnya ada enfluran. Jadi enfluran ini sifatnya itu adalah merupakan turunan ether. Dia bentuknya cair dan tidak berwarna. Kemudian sifatnya tidak iritatif dan baunya itu harum, kemudian cukup stabil dan induksinya lebih cepat dibandingkan halotan tadi. Penggunaan kristalnya sendiri, efek hipnotiknya itu didapat, jadi hampir semua trias anestesi didapatkan ya hipnotik, analgesi juga relaksasi. Namun tidak boleh diberikan pada pasien yang ada riwayat epilepsi, jadi karena mampu menimbulkan kejang. Kemudian efek sampingnya sendiri itu adalah dia hepatotoksik dan juga tidak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal, fungsi ginjal. Kemudian selanjutnya ada isofluran. Jadi isofluran itu juga sama seperti enfluran, dia turunan ether, cair dan tidak berwarna. Tapi dibandingkan enfluran tadi kan tidak iritatif, tapi kalau isofluran dia iritatif pada jalan napas. Kemudian untuk penggunaan klinisnya sendiri hampir sama dengan enfluran, jadi mampu mencapai trias anestesi, ada efek hipnotik, analgesi, dan relaksasi ringan. Kemudian desfluran sifatnya mirip dengan isofluran, tapi sangat mudah menguap. Untuk penggunaan klinisnya sama seperti isofluran, jadi sama-sama mampu mencapai trias anestesi dalam kadar ringan, namun tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang hipovolemi, hipertermi maligna, kemudian hipertensi intrakranial juga. Dan terakhir adalah sevofluran. Jadi sevofluran itu dia memiliki sifat turunan ether, dan bentuk cair, tidak berwarna, tidak eksplosif, kemudian tidak berbau, dan tidak iritatif juga. Untuk penggunaan klinisnya sendiri juga mencapai trias anestesi, adalah ada efek hipnotiknya, analgesi dan juga relaksasi otot. Induksi dan pemulihannya juga cepat dan dapat digunakan pada pasien-pasien yang bayi, kemudian anak yang tidak kooperatif. Untuk kontraindikasinya sendiri tidak boleh diberikan pada pasien yang dengan hipovolemi, dan hipertermi maligna, dan juga hipertensi intrakranial. Nah, adapun prosedur anestesi umum itu sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu tahap-tahapannya. Jadi dimulai dari pasiennya disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan pedoman evaluasi pra-anestesia. Jadi ada evaluasi dan juga persiapan. Kemudian setelah itu adalah pasang alat-alat yang diperlukan, alat-alat bantu seperti monitor EKG, kemudian tekanan darahnya. Kemudian siapkan alat-alat lainnya, obat-obat anestesi, obat restorasi, kemudian seperti statik tadi, kemudian alat bantu napas manual, dan juga mesin-mesin anestesi yang diperlukan. Setelah itu barulah dimulai pasien itu dipindahkan kan. Setelah persiapan, pasien itu baru dipindahkan dari bed baru ke bed di operasi. Jadi di tempat operasinya. Setelah itu baru dimulai induksi.
yang dapat dilakukan secara intravenal maupun inhalasi. Kemudian setelah itu jalan napasnya juga perlu dipantau, jadi pengelolaan jalan napasnya sesuai pedoman juga. Baru setelah itu pasien tidak sadar, barulah dimulai fase rumatan atau maintenance yang harus tetap dijaga atau dimonitor secara kontinu agar trias anestesinya itu tetap seimbang dan mampu mencapai trias anestesi yang optimal dan selalu dijaga tata vital sign tersebut. Nah, kemudian setelah operasinya itu selesai, kemudian tidak lagi diberikan pemberian anestesi. Kemudian setelah itu dapat juga dipertimbangkan pemberian obat-obat penawar trias anestesi yang tadi. Kalau misalnya tadi ada diberikan relaksan, jadi diberikan obat penawar pelumpuh otot. Kemudian setelah pasien itu sadar, nafasnya spontan, dapat dilakukan ekstubasi pipa trakeal, kemudian pasien dapat dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dimonitor lebih lanjut lagi. Selanjutnya itu adalah anestesi spinal. Nah, anestesi spinal itu sendiri itu merupakan bagian dari anestesi regional. Jadi ini secara gamblangnya itu definisi adalah pemberian obat anestetik lokal ataupun regional itu ke ruang subarachnoid. Jadi pada anestesi spinal ini sendiri itu dilakukan nyuntikan atau injeksi obat-obat anestesi itu ke cairan cerebrospinal, jadi CSF yang mengelilingi medula spinalis. Jadi nanti anestesi lokalnya tersebut nanti injeksi itu diberikan itu untuk mencegah atau meniadakan transmisi saraf motorik, sensorik, dan juga otonom di tingkat medula spinalis yang sifatnya itu adalah reversible. Nah, untuk indikasinya sendiri, jadi biasanya untuk penggunaan anestesi spinal itu biasanya pada pasien-pasien yang akan menjalani tindakan pada bedah ekstremitas pada bagian bawah, kemudian bedah panggul, pada objin juga, kemudian tindakan sekitar rectum perineum, bedah urologi, dan juga bedah abdomen bawah. Kemudian tidak boleh lakukan, jadi ada kontraindikasi yang absolut dan juga ada yang relatif. Benar-benar tidak boleh lakukan pada pasien yang pertama adalah absolut, yaitu pada ketika satu pasiennya menolak. Kemudian pada pasien-pasien yang ditemukan ada infeksi di sekitar tempat atau lokasi penyuntikan. Kemudian pada pasien yang ada ditemukan adanya peningkatan TIK, kemudian ada kondisi shock atau hipovolemi berat, kemudian pada pasien-pasien yang dengan ada kondisi koagulopati atau mendapatkan dari riwayat terapi antikoagulan. Dan pada kondisi misalnya dengan fasilitas resusitasi yang minim. Kemudian untuk kontraindikasi yang relatif itu adalah pada saat kondisi pasien sepsis, kemudian pasien tidak kooperatif, adanya defisit neurologis, kemudian ditemukan adanya abnormalitas atau deformitas tulang belakang, kemudian ada penyakit jantung stenosis, dan juga apabila bedanya itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada pun persiapan yang perlu dilakukan untuk anestesi spinal, dia prinsipnya dasarnya itu adalah sama dengan anestesi umum tadi, seperti alat-alat resusitasi, intubasi, atau anestesi umumnya seperti statik tadi, prinsipnya hampir sama. Nah, kemudian yang kedua perlu dipersiapkan selain alat-alat yang tadi itu adalah posisi dari pasien itu sendiri. Jadi kita juga perlu perhatikan apakah posisinya itu pasiennya itu adalah dalam keadaan duduk, apa kita miringkan lateral decubitus atau dalam posisi prone atau tengkurap. Kemudian setelah itu adalah identifikasi lokasi penyuntikan. Jadi identifikasi dan juga mengevaluasi daerah sekitar tempat tusuk yang akan ditusuk tadi, apakah ada kesulitan, apakah ada kelainan anatomi dari tulang belakangnya, atau proses sponiosusnya itu tidak kelihatan atau tidak menonjol. Kemudian barulah kita sesuaikan jarum spinal yang nantinya akan digunakan untuk anestesi spinal tersebut. Ada jenis-jenisnya, ada Quincke, Whittaker, kemudian Sprout juga. Nah, kemudian barulah juga pertimbangkan obat anestesi lokal apa yang diberikan seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dan lainnya. Ini adalah contoh-contoh obat anestesi lokal seperti lidocaine yang seringnya digunakan adalah lidocaine, kemudian prilocaine, bupivacaine, ropivacaine. Nah, kemudian adalah prosedur anestesi spinal. Jadi ini adalah prosedur anestesi spinal dalam posisi berbaring. Jadi yang pertama adalah atur posisi pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya dalam posisi berbaring, baringkan pasien dalam posisi decubitus lateral. Kemudian dapat kita berikan bantal kepala supaya pasien itu dapat merasa lebih nyaman lagi, dan juga untuk menstabilkan tulang belakangnya agar tidak perlu bergerak, sehingga kita lebih mudah bekerja. Kemudian buat pasien itu agar bungkuknya itu maksimal, sehingga nanti proses spinosisnya itu akan dapat teraba. Kemudian barulah kita identifikasi lokasi dan juga tempat tusukannya itu di daerah mana. Biasanya itu L2, L3, L3, L4, L4, L5. Barulah setelah kita identifikasi, sterilkan tempat tusukannya.
Kemudian beri anestesi lokal itu dapat diberikan seperti lidocaine 1-2% kurang lebih sebanyak 2-3 mili. Kemudian barulah tusuk dapat berupa yang median maupun paramedian. Nah, untuk ukuran jarumnya sendiri, kalau ada jarum-jarum yang besar bisa langsung digunakan ya, seperti yang ukuran 22G, 23G, dan 5G. Tapi yang lebih kecil, seperti 27G atau 29G, itu memerlukan introducer atau penuntun jarum sehingga untuk masuknya. Jadi pertama-tama sih ditusuk terus introducernya terlebih dahulu, baru jarum spinal dan mandarinnya. Nah, ketika sudah tusuk sampai resistensinya itu hilang, baru mandarinnya itu dicabut, kemudian barulah keluar liquor CSF-nya tersebut, baru masukkan obatnya. Kemudian untuk komplikasi sendiri, itu komplikasi dari tindakan anestesi spinal itu adalah ada komplikasi tindakan dan pasca tindakan. Nah, komplikasi tindakannya itu dapat berupa hipotensi, bradikardi, kemudian ada blok spinal total atau blok spinal tinggi, kemudian ada trauma pembuluh darah, dan juga trauma saraf dan mual muntah. Nah, komplikasi yang dapat timbul setelah tindakan itu selesai, atau pasca tindakan, yang pertama adalah nyeri tempat suntikan. Kemudian ada nyeri punggung, kemudian nyeri kepala, misalnya seperti postural puncture headache, dan dapat pula terjadi retensi urin. Dan pasien juga dapat timbul menggigil pasca anestesi spinal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.